Seperti ini kan kecil sekali nih kalau kita pegang nih. Cuma sekepalan tangan ya, lebih besar sedikit lah. Kepalan tangan lebih besar sedikit tuh lihat. Ya. Nah, ini tidak boleh teman-teman beli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bani, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Aduh, bentar teman-teman, bisi ngerurag ya. Sebelah sini kau mainnya. Biar kelihatan sama sahabat Kings Bani ya kan. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini Kings Bani ditemani dengan anak-anak kelinci Holland Look ya. Usianya berapa? Usianya sekitar 2 bulan lebih, 1 minggu. Nah, gitu teman-teman. Belum sih kayaknya ya, belum lebih 1 minggu. Sekarang tanggal 2 Agustus teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini Kings Bani akan memberikan informasi kepada teman-teman seputar anakan kelinci tentunya ya. Gitu teman-teman. Tapi sebelum mulai, tolong jangan lupa ya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Kings Bani, jangan lupa ya di-subscribe dulu, di-subscribe. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti dapat pemberitahuan yang informatif dan inspiratif dari Kings Bani tentunya gitu ya. Nah, terus kemudian yang mau membeli makanan ya, makanan kelinci ya kan, terus kemudian hay ya kan, hay juga makanan kelinci ya, terus kemudian aksesoris kelinci ya, seperti apa, seperti sisir, gunting kuku ya, tempat makan, tempat minum gitu, terus obat-obatan juga ya. Nah, karena obat-obatan ini penting teman-teman. Jadi sebelum kelinci teman-teman sakit ya kan, kalau bisa mah jangan sakit ya kan, tapi ya mau gimana lagi, namanya makhluk hidup kan ya, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau misalkan kita membeli obat-obatan, terutama membelinya di Kings Bani, itu merupakan salah satu pencegahan ya. Jadi misalkan malam-malam nih ya kan, kelinci teman-teman nggak mau makan, mau dibawa kemana? Dokter hewan pada tutup semua ya kan. Nah, jadi harus apa ya, harus teman-teman sedia obat-obatan kelinci di rumah gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, nih gimana, lucu kan? Nah, bagaimana supaya teman-teman punya kelinci yang seperti ini ya? Kalau mau punya yang kelinci seperti ini ya teman-teman harus berusaha untuk memahami dulu. Tapi ingat teman-teman, yang mau Kings Bani sampaikan di sini adalah kalau misalkan teman-teman punya mau berniat memelihara kelinci misalkan, teman-teman harus pahami dulu ya, usia seperti ini tidak boleh sama sekali dipelihara dulu. Maksudnya tidak boleh dipelihara, tidak boleh dibeli, tidak boleh diadopsi. Kenapa? Karena nanti takutnya teman-teman, kelinci seperti ini masih sangat riskan. Nih contohnya yang dia nih, beda sama yang ini ya. Kalau yang ini dia udah kemana-mana. Dia mungkin karena sering dipegang sama anak Kings Bani ya kan, jadi dia tidak terlalu stres kalau misalkan dibawa ke sini. Tapi kalau yang ini kayaknya jarang dipegang nih. Makanya agak kalau dibawa ke sana kemari itu agak kurang ini dia ya, rada stres gitu. Makanya kayak barusan diem aja muyungkut di pinggir gitu ya teman-teman gitu. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman ada yang nawarin kelinci yang bentuknya seperti ini ya, kecil seperti ini nih, lihat. Seperti ini kan kecil sekali nih kalau kita pegang nih. Cuma sekepalan tangan ya, lebih besar sedikit. Kepalan tangan lebih besar sedikit tuh lihat. Nah, ini tidak boleh teman-teman beli ya. Tidak boleh teman-teman adopsi. Karena apa? Karena dia masih perlu air susu induknya. Nah, segede gini masih nyusu teman-teman. Ya, jadi segede gini masih nyusu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pelihara, ini akan rentan apa? Rentan terkena penyakit. Dia akan cenderung sakit, tidak mau makan, kemudian masalah gitu ya. Jadi kalau saran Kings Bani gimana ya teman-teman, beli kelinci yang memang usianya sudah di atas 2 bulan lebih. Karena 2 bulan lebih itu sudah bisa makan dan sudah tidak rentan sakit ya. Tapi kalau segede gini, meskipun masih sama-sama induknya, sebetulnya masih sangat-sangat rentan ya gitu. Apalagi kelinci jenis Holland Look ini terkenal dengan
hal-hal yang memang mempengaruhi dia sangat sensitif teman-teman ya. Jadi perubahan makan aja, jangankan perubahan yang sangat ekstrim, misalkan ganti pakan SKR Kings Bunny misalkan terus ganti sama pita rabbit gitu, itu akan cenderung mempengaruhi daripada pertumbuhan kelinci. Biasanya kotorannya yang asalnya kering, dia akan cenderung menjadi lembek. Nah itu salah satu pertanda berarti pencernaan kelinci yang segede gini itu sangat-sangat rentan gitu ya. Nah, jangankan yang segede gini, yang udah besar saja kalau misalkan perubahan makanan itu kadang-kadang biasanya menjadi mencret juga. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman ya. Jadi apa yang mungkin Bunny sampaikan sebetulnya. Jadi tolonglah buat teman-teman yang memang mau memelihara kelinci, datangi breeder setempat ya, di tempat teman-teman. Kings Bunny rasa sih sekarang sudah banyak ya breeder-breeder yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya, yang mempunyai kelinci hias tentunya gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen punya kelinci hias ya datangi breeder terdekat gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman membeli kelinci di sembarang tempat di pinggir jalan, masih kecil, masih segede gini ya teman-teman sudah dibeli. Nah itu kan akan terjadi apa, nanti takutnya dibawa ke rumah pagi, sorenya udah meninggal. Itu teman-teman ya. Nah, jadi paham ya. Nah terus bang, kalau anakan segede gini makannya apa? Sudah boleh dikasih makan belum? Ya sudah ya. Kings Bunny ngasih makan ini, ngasih makan ini juga. Porsinya gimana bang? Porsinya dia tidak boleh ditakar dulu kalau segede gini ya. Kan kalau teman-teman tahu ya, kalau misalkan pelet untuk kelinci yang besar sudah dewasa itu, kalau jenis mini, Holland Loop, Netherland Ruff ya kan, Lion Head ataupun sejenisnya itu kan takarannya sekitar 35 sampai 50 gram. Tapi untuk kelinci segede gini, Kings Bunny nggak pernah ngosongin pelet di tempat makannya. Dan satu lagi yang paling penting, juga tidak pernah mengosongkan hay di tempat makannya. Dan juga tempat minum harus selalu tersedia, ada air bersih di situ gitu ya. Nah itu untuk apa? Itu untuk supaya pertumbuhan kelincinya juga sehat ya, karena indukan yang sedang menyusuinya juga tidak mudah stres, dan juga dia akan cenderung sehat dan masih merawat anaknya. Tapi bang, kok kelinci saya jarang sekali nyusu ya kelihatannya ya. Memang kalau misalkan sudah sebesar ini teman-teman ya, sudah sebesar ini biasanya jarang nyusu teman-teman ya. Sudah sebesar ini biasanya jarang mau nyusu dia, karena memang dia sudah makan, sudah minum, jadi mungkin perutnya sudah kenyang. Tapi jangan dikira segede gini udah nggak nyusu lagi, masih tetap nyusu teman-teman ya, masih tetap nyusu, dia masih ngejar-ngejar induknya. Nah, cuman perbedaannya dengan kelinci yang masih kecil dengan yang sudah sebesar ini, dia udah bisa mengejar-ngejar induknya. Jadi meskipun si induknya nggak mau nyusu, biasanya dikejar sama anaknya itu nyusu juga akhirnya ya, atau induknya lagi selonjoran ya, disusuin juga, dikejar pengen dinyusu gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi itu kelebihannya kalau memang sudah sebesar ini. Nah makanya kalau misalkan teman-teman sudah beli kelinci yang sebesar ini, apa yang akan terjadi ya kan? Yang harusnya dia masih perlu susu induknya, tapi ternyata dia sudah tidak bisa mendapatkan air susu induknya. Boleh nggak bang dikasih susu formula? Kan Kings Bunny pernah bikin ya susu formula untuk anak kelinci yang baru lahir. Itu berbeda kasusnya teman-teman. Kalau itu kasusnya untuk kelinci yang memang sudah tidak ada sama sekali indukannya. Ini kan indukannya masih ada ya kan. Nah dan itu juga diberikan untuk kelinci yang memang betul-betul masih di bawah, masih usia 0 sampai 2 hari gitu. Tapi kalau sudah sebesar ini, kalau dia masih nyusu induknya masih ada, masih disusui, usia 3 minggu misalkan, terus kita lepas, kita sapi ya kan. Nah terus kita ganti susu formula, itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau dari kecil, dari bayi, dari brojol dikasih susu formula itu nggak masalah. Tapi kalau sudah sebesar ini dikasih susu formula, bukannya sehat tapi malah sakit. Ingat, kelinci itu tidak boleh dikasih susu laktosa sebetulnya. Dikasih susu sapi itu nggak boleh kelinci. Makanya banyak teman-teman yang mengeluh ke Kings Bunny, bang, kok kelinciku yang dikasih susu formula itu kok mencret ya, terus mati gitu. Nah karena biasanya teman-teman ngasih susu formulanya itu tidak dibarengi dengan Biobig ya. Nah, karena Biobig itu bagus teman-teman untuk menetralkan si susu tersebut gitu ya. Nah gitu teman-teman ya.
itu hanya khusus untuk kelinci-kelinci yang memang ditinggal induknya diberikan dari kecil. Tapi kalau sudah sebesar ini, teman-teman mau kasih susu formula itu tidak disarankan dan tidak boleh. Gitu teman-teman ya. Sebagaimana sekarang paham bagaimana cara merawat kelinci yang sebesar ini, dan kalau teman-teman mau adopsi, jangan adopsi yang sebesar ini ya, karena akan sangat riskan. Gitu saya teman-teman. Kalau teman-teman punya saran, tolong ditulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka, tolong di like video ini. Tolong disebarkan di sosial media yang teman-teman punya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu kayak boneka ya kan. Boneka hidup ini. Udah besar ini, termasuk besar nih, segede gini. Usia berapa ini? 1 bulan lebih ya. 1 bulan 2 hari. 1 bulan 5 hari ini sudah termasuk besar nih, segede gini.